Hukum-hukum dasar kimia ya. Kalau udah dibilang hukum-hukum artinya hukumnya nggak cuma satu, ada banyak, ada 5 kalau saya nggak salah, ada 5 hukum dasar atau 6 hukum dasar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hukum dasar kimia itu adalah sesuatu yang namanya hukum ya. Hukum artinya teori yang menjadi suatu diterima secara mutlak oleh para saintis kimia gitu ya. Jadi orang kimia itu menggunakan ini untuk menjelaskan perhitungan, kemudian fenomena-fenomena yang ada dalam menjelaskan reaksi kimia dan lainnya. Jadi di sini ada hukum-hukum yang akan kita pelajari, itu ada hukum kekekalan massa. Yang pertama itu nanti ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, itu perbandingan antara volume dengan jumlah molekulnya. Kemudian hukum Avogadro itu juga sama, berbicara tentang volume. Oke, jadi ada 5 hukum itu. Jadi yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa. Nah, kita akan mulai masuk ke hukum kekekalan massa ya. Nah, hukum kekekalan massa itu disampaikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Antoine Laurent Lavoisier, atau sering disebut dengan hukum kekekalan massa ini sering disebut dengan hukum Lavoisier. Oke, dia menemukan bahwa pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa zat. Artinya apa? Artinya massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi sebelum reaksi misalkan kamu punya 10 gram 10 gram kertas misalnya, lalu kamu bakar, maka nanti hasil pembakarannya juga akan sama, 10 gram juga. Oke, jadi tidak ada perbedaannya. Kamu akan mendapatkan massa yang sama jikalau reaksi yang terjadi itu di dalam wadah yang tertutup ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu bakar kertas lalu di dalam udara terbuka atau dalam wadah yang terbuka ya, artinya akan ada gas CO2 yang keluar, kemudian ada debu-debu atau abu yang sudah melayang gitu ya. Jadi itu akan mengurangi jumlah gas, jumlah hasil atau jumlah produk dari hasil reaksi tersebut ya. Tapi kalau kamu tertutup artinya apa? Gas CO-nya nggak keluar, CO2-nya nggak keluar, abunya tidak ada yang melayang gitu ya, atau tidak keluar dari sistem, maka otomatis si massanya akan relatif sama, massa sebelum dan sesudah itu akan relatif sama, seperti itu ya. Jadi syarat untuk melakukan penelitian atau membuktikan bahwa hukum dasar itu berlaku di sini adalah di mana si tempat melakukan reaksinya itu harus dalam wadah yang tertutup. Oke, dalam wadah yang tertutup sehingga massa zat sebelum dan sesudah bisa dibuktikan adalah sama. Seperti itu ya. Nah, ini sama ya, ini contohnya misalkan saya reaksikan suatu larutan kuning ini direaksikan dengan yang bening ini, kemudian terbentuk endapan. Nah, di sini karena memang produknya itu tidak ada yang dalam bentuk gas, jadi nggak apa-apa tuh. Karena nggak dalam bentuk gas nggak apa-apa, jadi nggak ditutup juga nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk gas tuh itu yang harus hati-hati. Biasanya karena gasnya yang keluar itu akan mempengaruhi massa sebelum dan sesudah. Oke, sesudah khususnya ya. Nah, contoh soal. Jadi di sini untuk materi hukum dasar ya kita sudah mulai bekerja dengan yang namanya perhitungan kimia ya teman-teman ya. Jadi tidak lagi teori-teori lagi, tetapi lebih ke contoh-contoh soal gitu ya, atau ke soal-soal. Jadi misalkan sebanyak 20 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Berapakah massa gas klorin yang bereaksi? Nah, misalkan soalnya seperti ini, maka kita akan menggunakan yang namanya hukum kekekalan massa. Pertama, di sini kamu harus buat dulu reaksinya ya. Di sini kamu punya natrium, berarti Na, direaksikan dengan gas klorin. Gas klorin itu adalah Cl2. Oke, menghasilkan apa? NaCl. Oke, NaCl. Kalau saya setarakan berarti ini 2, ini 2. Oke ya. Nah, jumlah gas
logam natrium yang bereaksi itu 23 gram. Oke, 23 gram. Produk yang terbentuk itu adalah 58,5 gram. Nah, ingat, massa sebelum dan massa sesudah itu adalah sama. Nah, sekarang Cl-nya itu adalah X gram. Berarti 23 gram ditambahkan X itu nanti nilainya 58,5. Maka X sama dengan 58,5 dikurang 23. Maka kamu dapatnya berapa nih teman-teman? 35,5 ya. Oke, 35,5 gram. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Ini adalah hukum perbandingan tetap ya teman-teman ya. Maksud ini disampaikan oleh Joseph Louis Proust, atau disebut karena Proust yang mengajukan, maka sering disebut dengan hukum Proust gitu ya. Nah, si Proust itu mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa itu selalu tetap. Jadi misalkan saya punya H2O gitu ya, H2O, perbandingan unsur hidrogen dengan perbandingan unsur O, oksigen, dalam H2O itu selalu tetap gitu ya, nggak berubah-ubah. Paling cuma kelipatan. Misalkan kayak itu tuh, ini kayak sama kayak resep gitu teman-teman. Misalkan kalau saya mau buat resep kue, misalkan resepnya itu tepung terigu ditambah gula ditambah minyak dengan perbandingan itu adalah 1 banding 1, 1 banding setengah, 2 banding 1 banding 1 gitu. 2 banding 1 banding 1. Maka untuk membuat resep itu adalah 2 banding 1 banding 1. Kalau saya mau buat lebih banyak ya dikelipatkan. 4 2 2 misalkan. Atau apa? 6 3 3 atau 8 4 4 gitu. Jadi di kelipatan-kelipatan kayak gitu doang. Tetap menggunakan perbandingan yang paling sederhananya itu adalah perbandingan tetapnya itu adalah yang 2 1 1. Jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa itu selalu tetap. Oke. Jadi misalkan di sini saya punya H2O tadi ya. Misalkan saya punya H2O dan di sini H2 yang bereaksi dengan O2 itu membentuk H2O, itu adalah perbandingannya itu H2 yang dipakai itu 1 gram, O2 itu adalah 8 gram. Maka massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama, maka 1 gram ditambahkan 8 gram, maka kamu dapat 9 gram. Oke, maka perbandingannya itu adalah untuk reaksi H2 ditambah O2 membentuk H2O itu adalah 1 banding 8 banding 9. Oke, jadi massanya itu 1 banding 8 banding 9. Gitu ya, jadi perbandingannya dari unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi itu adalah 1 banding 8 banding 9 berdasarkan perbandingan massanya. Nah, kalau misalkan hidrogennya ini diubah menjadi 1,5, maka oksigennya juga dibuat jadi 1,5-nya. 1,5 dari 8 itu adalah 12. Maka totalnya dijumlahkan 1,5 kalikan tambahkan 12 dapatnya 13,5. Atau 9 dikalikan 1,5. Oke, 1,5, maka kamu dapatnya 13,5. Kalau ini dibuat 2 resep, 1 menjadi 2, berarti 8 menjadi 16, maka 9 jadi 18. Maka perbandingannya selalu tetap 1 banding 8 banding 9. Seperti itu, nak. Bisa dipahami hukum Proust? Soalnya, misalkan nih, perbandingan massa karbon dan massa oksigen dalam senyawa karbon dioksida itu adalah 3 banding 8. Oke, 3 banding 8. Berarti C banding O banding A. Saya buat lagi satu lagi ya, CO2. Ini 3 banding 8. Kalau gitu CO2-nya berapa nih teman-teman? 11. Iya, betul, 11 ya. Nah, sekarang berapakah gram karbon yang dapat bereaksi dengan 24 gram oksigen? Artinya oksigennya itu 24. 9. Berarti iya. Jadi 8 ke 24 itu kan 3 kalinya. Berarti 3 dikalikan 3 juga dapatnya 9. Jadi karbon yang bereaksi dengan oksigen 24 gram oksigen itu adalah 9 gram dari karbon. Kalau saya tanya berapa CO2 yang terbentuk, berapa? Iya, betul, 33 gram. Seperti itu teman-teman ya. Itu untuk yang soal A. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke, nah sekarang pertanyaan B. Berapa persen massa karbon dan oksigen dalam senyawa tersebut?
Nah, jumlah karbon dibagi dengan jumlah keseluruhan kalikan 100% kan? Benar nggak? Jadi jumlah karbonnya berapa? 3 kan tadi. Lalu dibagi seluruhnya, berarti kan dijumlahkan 3 tambah 8, 11. Berarti 3/11. 3/11 kalikan 100%. Maka itu adalah persen karbon. Kalau persen oksigen? 8/11. 8/11. Betul sekali ya. Ini ya, kayak gini. Bisa dipahami? Ini hukum perbandingan berganda itu disampaikan oleh yang namanya John Dalton. Nah, di sini dia tidak menyampaikan tentang teori atom, tapi dia menyampaikan namanya hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda ya. Jadi di sini dia bilang kalau ada dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, maka kalau massa salah satu unsurnya itu sama banyaknya, maka unsur kedua dalam senyawa-senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Oke ya, saya ulang ya, kita baca sama-sama ya. Jikalau ada dua unsur, misalkan X dan Y membentuk dua macam senyawa, jadi misalkan membentuk XY, XY2, XY3 atau apapun, gitu ya, atau lebih. Untuk massa salah satu unsur pertama, kalau massa salah satu unsurnya sama, jadi misalkan X-nya itu sama-sama 1 gram, maka massa unsur kedua dalam senyawa itu adalah perbandingan bilangan bulat sederhana. Jadi yang massa unsur Y itu adalah perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Seperti itu. Itu kalau kita tafsirkan dari apa yang dikatakan John Dalton tentang hukum perbandingan berganda ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan bagaimana kalau misalkan reaksinya. Jadi ini misalkan saya punya karbon monoksida, saya punya karbon dioksida. Perbandingan unsurnya, karbonnya itu adalah 12 gram banding 16 gram oksigen. Kemudian untuk yang perbandingan yang ini, kalau karbon dioksida, karbonnya itu adalah 12 gram dan oksigennya 32 gram. Nah, kalau si Dalton tuh mengatakan gini, ini massa unsur yang pertamanya itu, karbonnya itu sama ya teman-teman ya, 12 ya teman-teman ya, sama ya, karbonnya sama-sama jumlahnya ya, sama ya, benar? Nah, kalau massa unsur yang pertama ini sama, maka unsur yang lainnya, unsur keduanya ini, dalam hal ini adalah oksigen, kalau ini kita bandingkan antara oksigen yang di unsur yang pertama dengan kedua, itu akan membentuk perbandingan massa unsur yang bilangan bulat dan sederhana. Kita cek ya. Jadi di sini perbandingannya itu adalah 16 dengan 32. Kalau kita sederhanakan, maka bisa membentuk, maka perbandingan paling sederhananya itu adalah apa? 1/2. Seperti itu ya, 1/2. Nah, 1 dan 2-nya ini menyatakan jumlah oksigen yang terikat pada karbonnya. Jadi untuk yang ini itu adalah 1, yang ini adalah 2, maka senyawa yang ini itu adalah CO, O-nya cuma 1, yang ini CO2, di mana O-nya itu ada 2. Seperti itu, bisa dipahami. Tapi ingat, massa salah satu unsur itu harus sama. Kalau ini tidak sama, kamu nggak boleh bandingkan. Oke? Kalau ininya nggak sama, 12 karbonnya nggak sama nih, maka kamu nggak boleh bandingkan. Tapi kalau massanya sama, maka baru bisa kamu bandingkan, teman-teman. Bisa dipahami? Seperti itu. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa. Nah, kalau ini kita coba, yuk kita lihat ke contoh soal ya. Di sini dia bilang gini, gas klorin dan gas oksigen dapat membentuk 4 senyawa biner yang berbeda. Senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari 2 unsur ya. Jadi ada Cl, ada O membentuk 4 senyawa biner. Berikut adalah komposisi oksigen dengan Cl-nya pada setiap senyawa yang terbentuk.
Nah, senyawa A, oksigennya itu adalah 0,2256, Cl-nya itu 1. B, O-nya segini, Cl-nya segini. C, O-nya segini, Cl-nya segini. D, O-nya segini, Cl-nya segini. Nah, kalau kamu perhatikan, maka pertanyaannya, tunjukkan bahwa hukum perbandingan berganda berlaku untuk senyawa tersebut. Dia suruh kamu cek apakah benar hukum perbandingan berganda itu berlaku pada senyawa A, B, C, dan D. Lalu, jikalau rumus senyawa A itu adalah Cl2O, tentukan rumus senyawa B, C, dan D. Nah, saya hapus pertanyaannya ya, supaya saya bisa tulis. Pertanyaannya, kita mau mengecek apakah dia itu memenuhi atau memenuhi hukum perbandingan berganda. Maka kamu lihat, untuk ngeceknya bagaimana? Kamu lihat, ada nggak dari masa penyusun senyawanya itu yang sama? Dari A, B, C, D, ini, ada nggak masa unsur atau masa senyawa penyusunnya itu sama semua? Ada ya, yaitu adalah masa Cl, betul ya. Jadi yaitu masa Cl. Nah, Cl-nya itu semua sama nih teman-teman. Ini semua sama. Kalau ini sama, maka kita bisa menentukan apakah dia mengikuti perbandingan berganda dengan cara membandingkan massa O ini. Apakah perbandingan dari masing-masing massa O pada senyawa A, B, C, D ini itu merupakan perbandingan, bisa membentuk perbandingan bilangan bulat sederhana. Jadi di sini kita buat 0,2256 banding 0,9026, kemudian banding 1,3539 banding 1,5795. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau sudah dibandingkan seperti itu, maka dibagi dengan bilangan paling sederhana, paling kecil. Apa yang kamu gunakan jadi pembagi? Harusnya yang paling kecil ya teman-teman ya. Jadi ini dibagi 0,2256, yang ini juga dibagi 0,2256, yang ini juga dibagi 0,2256, yang ini juga dibagi 0,2256. Nah, boleh dicekin dapatnya berapa? Kalau ini pasti saya bisa hitung, dapatnya 1 ya, setuju ya, 1. Nah, kalau yang ini berapa teman-teman yang kedua? Boleh? 4, Sir. 4, oke, 4 ya. Yang ketiga? 6, oke. Yang keempat? 7. Nah, kalau kamu perhatikan, ini adalah perbandingan bilangan bulat yang paling sederhana. Benar nggak? Karena dia membentuk perbandingan bilangan bulat yang sederhana seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa senyawa A, B, C, dan D itu memenuhi hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak teman-teman? Jadi pembuktiannya cuma kayak gitu. Kita buktikan bahwa benar nggak sih kalau misalnya kita buat perbandingannya antara massa O di A, B, C, D itu akan membentuk mempunyai rasio dengan bilangan bulat sederhana gitu. Nah, karena ini bilangan bulat sederhana, maka dia memenuhi hukum perbandingan berganda. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa. Silakan. Bisa ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Tidak ya. Kalau nggak ada, maka saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Saya contek dulu ya. Pertanyaan keduanya itu adalah jika A itu adalah senyawa Cl2O. Oke, Cl2O ya, senyawa A. Kalau senyawa A di sini itu adalah senyawa Cl2O. O ya. Pertanyaannya, senyawa apakah senyawa B?
Maka untuk menentukan senyawa B itu apa, kamu tinggal lihat perbandingannya teman-teman. Di sini, ini kan perbandingan O ya teman-teman ya. Benar nggak? Yang 1, 4, 6, 7 itu kan adalah perbandingannya O kan? Iya. Nah, itu menjadi jumlahnya O gitu loh ya. Jadi kalau di sini 1 gram itu adalah Cl2O, maka untuk yang kedua, yang B itu adalah Cl2O-nya adalah ini 4. Seperti itu. Kalau yang C berarti apa nih teman-teman? Kalau yang C, maka senyawanya apa nih teman-teman? Cl2O6. Betul, Cl2O6. Nah, khusus untuk ini, boleh dulu lah ya. Ini senyawa D, saya tulis dulu ya, Cl2O6. Oke, yang senyawa D? Cl2O7. Cl2O7. Nah, khusus untuk senyawa yang ini, coba perhatikan ya. Cl2O4 dengan Cl2O6. 2 dengan 4 ini masih bisa kita sederhanakan. Benar nggak? Benar nggak? Maka perlu disederhanakan ya? Kayaknya nggak perlu disederhanakan ya. Dah, tetap kayak gitu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya di sini ada kunci jawaban. Iya. Ini ya jawabannya ya. Oke. Ada pertanyaan? Waktunya masih ada 20 menit. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sekali lagi teman-teman, untuk materi ini itu sudah mulai masuk materi hitungan ya teman-teman ya. Jadi benar-benar ini materi yang akan sangat dipakai terus sampai kamu di kelas 11, 12 juga. Jadi nanti kalau ini benar-benar harus dipahami dulu supaya nanti di kelas 11 dengan 12 itu nggak ada masalah. Nah, habis materi ini kita akan belajar yang namanya stoikiometri teman-teman. Stoikiometri itu lebih hitungan lagi ya, lebih hitungan lagi. Jadi benar-benar dipastikan bahwa kamu bisa dulu. Oke? Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Tidak ada, Sir. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya ya. Nitrogen dan oksigen bereaksi dan membentuk dua jenis senyawa, yaitu A dan B dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa A, B, nitrogennya 0,875, B-nya 1,75. Oksigen 1,1, produk yang ini adalah ini. Tentukan rumus kimia senyawa A dan B. Nah, bagaimana caranya nih teman-teman untuk menentukan senyawa A dan B itu apa sih? Gitu loh. Gimana nih teman-teman? Senyawa nitrogennya dibandingkan, Kak, Sir? Iya, senyawa nitrogennya dibandingkan. Karena oksigennya sama kan? Nah, sekarang nitrogennya dibandingkan. Kalau dibandingkan, maka perbandingannya berapa? Bisa, Sir, 1:2. Oke, 1:2. Jadi N-nya ini 1, ini 2. Maka senyawa A itu apa teman-teman? Maka senyawa A, maka kita anggap O-nya itu adalah 1. Jadi senyawa A itu adalah senyawa NO. Senyawa ini yang A ya. Yang B itu adalah senyawa N2O. Seperti itu. Bisa dipahami. Hukum keempat itu adalah hukum perbandingan volume. Perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Nah, untuk hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, kemampuan menyetarakan reaksi kimia itu sangat dibutuhkan di sini. Ingat ya, kemampuan untuk menyetarakan reaksi kimia itu sangat dibutuhkan di sini. Jadi, menurut Gay-Lussac, jadi ada dua nama, seingat saya itu ada dua orang, maka digabung Gay dengan Lussac. Gay ya, bukan homo ya, tapi namanya itu ada Gay apa gitu namanya. Jadi Gay-Lussac. Nah, dia bilang volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi, jikalau diukur pada suhu dan tekanan yang sama, itu berbanding lurus dengan bilangan bulat sederhana. Oke ya. Jadi volume gas-gas atau volume gas yang bereaksi dalam reaksi, jikalau diukur pada suhu dan tekanan yang sama, itu berbanding lurus dan merupakan bilangan bulat yang sederhana.
Jadi misalkan kalau saya punya H2 gas hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk H2O, maka kalau saya buatkan reaksi kimianya itu adalah 2H2 tambah O2 membentuk 2H2O. Kalau ini diukur pada volume, pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume ini 10 mili, 50 mili, dan 20 mili itu adalah perbandingan bilangan bulat sederhana, yaitu 2 banding 1 banding 2. Ya, itu adalah perbandingan bulat sederhana. Nah, perbandingan bulat sederhana ini itu juga merupakan koefisien. Nah, koefisien ya, kalau kamu perhatikan 1 di sini, 2 gitu ya. Itu juga adalah koefisien. Seperti itu. Nah, dengan mengetahui bahwa ini adalah perbandingan bulat, angka-angka ini adalah perbandingan bulat sederhana, maka sebenarnya menggunakan hukum ini kita bisa menentukan volume dari senyawa lain jika diketahui salah satu volume yang unsur yang terlibat. Jadi misalnya ya, di sini perbandingannya itu adalah 2 banding 1 banding 2. 2 banding 1 banding 2. Jikalau volume hidrogennya ini di sini saya buatnya itu adalah 10 mili teman-teman. Oke, 10 mili. Maka berapakah volume oksigen yang bereaksi? Maka kamu bisa prediksikan berapa, teman-teman? Bisa diprediksikan berapa? 5. 5, betul sekali 5 ya. Jadi kalau 2 bagian itu adalah 10, kalau 1 bagian berarti setengahnya kan? 10 bagi 2, 5. Kalau H2O-nya berapa mili, teman-teman? Kalau 10. H2O 10, betul, 10 mili. Iya, jadi kalau 2 10 mili juga. Maka dari hal ini, maka saya bisa membuat suatu persamaan seperti ini, teman-teman. Kalau saya mau mencari volume gas yang dicari, koefisien yang dicari atau angka rasio yang dicari dibagi koefisien yang diketahui kalikan volume yang diketahui. Oke, koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui kalikan volume yang diketahui. Kemudian hukum Avogadro mengatakan pada suhu dan tekanan yang sama perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan jumlah molekulnya, gitu ya. Jadi perbandingan volume gas sesuai dengan jumlah molekulnya. Nah, di sini kemarin udah dikasih contoh tuh. Jadi ini persamaan yang dipakai itu adalah jumlah molekul X per jumlah molekul Y sama dengan volume gas X per volume gas Y. Oke, jadi kalau kita mau menentukan salah satu jumlah molekul bisa menggunakan ini. Jumlah molekul X per jumlah molekul Y sama dengan volume gas X per volume gas Y. Ini saya nggak ulang lagi, ini cuma bolak-balik doang. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kalau misalkan saya punya 4 liter gas, 4 liter gas mempunyai jumlah molekulnya itu 5 kali 10 pangkat 22, maka jumlah molekul air pada 16 liter, maka tinggal pakai rumus itu aja. Volume, jadi jumlah molekul yang air itu adalah volume air per volume H2 kalikan jumlah molekul H2. Seperti itu. Bisa dipahami nggak ini, teman-teman? Kemarin udah sampai sini belum? Iya, sudah. Sudah ya, oke. Jadi ini cuma review sedikit ya, nggak perlu ini. Oke. Jadi kesimpulannya kita ada 5 hukum ya, ada 5 hukum dari Dalton, Proust, Lavoisier, kemudian hukum Proust, Dalton, hukum Avogadro, Gay-Lussac dan Avogadro. Oke, jadi Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac dan Avogadro. Kalau Lavoisier tentang hukum perbandingan massa, kalau Proust itu perbandingan tetap, Dalton itu perbandingan berganda, Gay-Lussac itu adalah tentang perbandingan volume, dan Avogadro itu tentang perbandingan volume yang dikaitkan dengan jumlah molekul.